Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah routing protokol yang bernama Routing Information Protocol. Ya, Information Protocol itu akan kita bagi menjadi versi 1 dan versi 2. Sebenarnya Routing Information Protocol ini sudah jarang sekali digunakan karena sudah obsolete atau out of date gitu ya, tidak lagi digunakan untuk sekarang karena dengan berbagai macam kekurangannya. Akan tetapi walaupun ini sudah jarang sekali digunakan atau tidak sama sekali digunakan, kalian harus tetap tahu bagaimana sih cara kerjanya Routing Information Protocol ini, karena Routing Information Protocol ini adalah protokol routing awal-awal sebelum routing protokol modern sekarang ada gitu ya. Lanjut. Nah, apa sih Routing Information Protocol? Routing Information Protocol merupakan open standard protokol gitu ya. Jadi semua perangkat itu perangkat dari berbagai macam vendor gitu ya, itu mempunyai atau mensupport protokol routing RIP. RIP bukan rest in peace ya, tapi Routing Information Protocol. Nah, seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, karena ini merupakan distance vector, jadi RIP ini mendukung kelas full. Terus juga di broadcast ke 255 sekian gitu ya. Metrik yang digunakan, metrik atau ukuran yang digunakan itu menggunakan jumlah hop. Nah, jumlah hop seperti apa? Misalkan di sini ada PC gitu ya. PC, kemudian ada router. Terus di sini ada router. Terus di sini ada, oke, saya ganti dulu. Saya ganti warnanya supaya kalian mudah memahami. Misalkan di sini ada PC gitu ya. Terus di sini ada router gitu. Di sini ada router lagi. Terus di sini ada PC. Nah, jumlah hop itu yang seperti apa sih? Nah, ini satu hop ini segini. Satu hop. Nah, satu hop. Ini satu hop. Atau bisa juga kalian terjemahkan sebagai jumlah routernya. Itu jumlah routernya ada berapa? Ini ada 2, berarti jumlah hopnya itu ada 2 itu. Nah, ini mendukung juga load balance gitu ya, load balancing yang sama. Jadi kecepatannya di sini misalkan di sini ya, load balancing gitu. Ini kecepatannya harus sama. Misalkan di sini 100, juga 100, ini juga 100. Harus yang seperti ini konfigurasinya. Tidak seperti routing protokol yang lain bisa asimetris gitu ya. Di sini misalkan 100, ini 200, ini 300, ini bisa dikonfigurasi load balance. Tapi kalau yang RIP itu harus sama gitu ya, harus simetris. Terus nah, di sini kekurangannya adalah maksimal hopnya itu adalah 15 atau routernya 16 kalau dihitung dengan router saya gitu. Jadi maksimal hopnya 15. Nah, ini hanya cocok digunakan untuk skala jaringan yang kecil. Nah, ini hanya untuk 15. Misalkan kalau untuk skala di sekolah yang mungkin butuh banyak sekali router gitu ya, ini tidak cocok gitu. Atau di perusahaan atau mungkin di jaringan WAN gitu ya, ini tidak mungkin menggunakan RIP. Karena ketika ini sudah sampai router ke 15 gitu ya, nanti yang router ke 16-nya ini, router ke 16 ini udah tidak bisa di-ping lagi ini. Tidak bisa di-ping lagi. Jadi hanya bisa nge-ping sampai sini gitu. Nah, terus pertukaran informasi tabel routing atau update-nya itu setiap 30 detik. Nah, ini juga mempunyai administrative distance 120 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke konfigurasi, kita harus pahami dulu RIP timernya gitu ya.
Jadi waktu-waktu apa yang perlu kita pahami pada protokol routing RIP? Yang pertama adalah update time. Update time-nya itu 30 detik. Terus ini update-nya gitu ya. Router itu setiap 30 detik. 30 detik, 30 detik. Nah, invalid timer itu ya. Kalau misalkan di sini mati interface-nya gitu, di sini mati gitu ya. Itu di sini akan menerima bahwa ini sudah unreachable itu setelah 180 detik. Nah, 180 detik. Atau di sini 6 kali update time. Itu ya. 150 berarti ini maksudnya 5 kali update time ditambah satu lagi nih untuk memastikan. Jadi 6 180 time. Nah, setelah ini sudah invalid gitu ya, baru ini dihapus dari tabel routing setelah 240 detik. Ini lumayan lama ini, 240 detik. Itu ya, 240 detik. Jadi nanti kalau di sini sudah 240 detik gitu ya, di sini baru tabel routingnya dihapus. 240 detik kan lumayan lama. Kalian misalkan connection time out selama 30 detik aja itu sudah lama, ini 240 detik. Gitu. Nah, untuk mencegah looping ini juga ada hold down time. Itu 180 detik juga. Kalau misalkan di sini ada perangkat baru gitu ya, supaya ini tidak looping itu. Ini di sini kan update terus gitu ya. Nah, sebelum ini ditambahkan ini hold down time-nya gitu, sebelum ini ditambahkan itu 180 detik. Nah, ini ya lumayan lama gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini RIP itu ada dua versi. Yang pertama itu versi V1 dan yang kedua adalah V2. Ini RIP versi 1 itu sudah masih menggunakan kelas full. Ya, ini tidak support authentication dan masih menggunakan broadcast. Ya, sedangkan pembaruannya dari yang RIP versi 1 itu yang versi 2 itu sudah support classless routing protocol dan support authentication dan sudah menggunakan multicast address ini. Multicast address-nya ini kalian harus hafal. Ya, multicast address-nya itu 224.0.0.9. Jadi si RIP nanti itu akan mengupdate-nya ke alamat ini. Gitu. Ini akan keluar di UAS. Gitu. Jadi harus diperhatikan bedanya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan komen di Google Classroom atau di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.